Tabe salamat lingon alatai salam sahujud karena Malembang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tutorial editing video menggunakan Camtasia 2019. Oke, langsung saja. Bapak Ibu yang sudah pernah menginstal Camtasia, tinggal klik 2 kali seperti ini. Kemudian ditunggu sampai Camtasia terbuka begitu. Baik, sudah tampil seperti ini. Nah, di sini ada 3 bagian menu. Di sini ada New Project, New Recording, dan Open Project. Nah, karena saya berasumsi bahwa Bapak Ibu adalah pertama kali membuat project di sini, maka kita klik New Project saja. Oke, setelah tampil seperti ini, nah di bagian kiri ini ada media, library, ada anotasi, ada transition, ada behavior, ada animation, seperti ini. Nah, media ini adalah tempat untuk menyimpan file-file yang akan digunakan pada saat editing. Kemudian library adalah bagian-bagian yang dapat digunakan untuk kelengkapan video. Kemudian anotasi ini bisa untuk mempertegas atau menjelaskan bagian-bagian video ya. Nah, di sini ada banyak, misalnya ada tanda panah, ada save, ada blur, misalnya ada bagian-bagian yang ingin dikaburkan begitu. Nah, di sini ada sketch motion, misalnya buat petunjuk, dan ada keyboard ya. Di sini ada transition. Transisi ini adalah untuk mengatur perpindahan dari potongan video yang satu ke potongan video yang lain. Kemudian di sini ada behaviors. Di sini adalah untuk mengatur tampilan teks ya atau video. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Kemudian animation. Animation ini bisa berfungsi untuk mengecilkan video atau membesarkan video atau fokus ke bagian tertentu seperti ini. Ada smart focus seperti itu Bapak Ibu, dan masih banyak lagi fitur yang lain. Ada cursor effect, ada voice narration, ada audio effect, visual effect, dan lain-lain. Nah, di bagian ini namanya kanvas. Di sini adalah hasil sementara dari editing kita. Kemudian yang bagian sini namanya timeline. Timeline ini untuk menempatkan potongan video. Dia berupa track. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dari media. Nah, Bapak Ibu boleh mulai dari record, atau jika sudah punya media, tinggal di import media. Kalau saya ini sudah punya media ya, saya tinggal import. Ini contohnya, misalnya saya mau ambil 1, 2, 3, 4. Ini sambil tekan kontrol ya Bapak Ibu. Kalau memilih hanya tertentu saja. Kalau pilih semua juga tidak apa-apa. Kalau pilih semua tidak perlu tekan kontrol, bisa menggunakan shift. Nah, kalau ambil semua bisa kontrol A begitu ya. Tapi saya akan memilih beberapa saja, kemudian di open. Nah, setelah di open, di sini akan muncul Bapak Ibu. Nah,
Sekarang kita tinggal drag drop media ini ke timeline mana saja yang akan kita gunakan. Nah, misalnya saja saya menggunakan copyright ini atau yang ini. Diklik tahan ya Bapak Ibu, teman-teman semua, klik tahan, kemudian dilepaskan pada track 1. Nah, ini untuk menggeser, klik tahan, klik kiri ditahan, digeser, kemudian dilepaskan. Nah, kita akan coba menjalankan. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan foto misalnya, tinggal pilih foto mana yang ingin dimasukkan. Misalnya di sebelah sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tidak sama dengan layar bawah atau layar utama. Maka kita ini bisa lebarkan sesuai kebutuhan. Tinggal diarahkan ke tanda bulat ini sehingga muncul seperti tanda panah kanan kiri. Kemudian klik tahan, tarik ke samping. Demikian juga ke sebelah kanan. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mau pilih yang bagian mananya, tinggal digeser. Jadi ini cukup simpel ya Bapak Ibu ya. Nah, kita coba lagi. Kemudian jalankan. Nah, ini kan monoton. Seperti itu. Sekarang kita akan kasih motion. Kita akan kasih motion. Misalnya saya masuk ke transition misalnya anggaplah ini ya seperti ini. Nah, kita start. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini masih diam gambarnya. Kita tinggal beri behavior animation. Kita kasih animation misalnya scale up. Jadi biar gambarnya kelihatan bergerak. Maka kita kasih lepaskan di sini. Nah, misalnya ini dipanjangin. Klik. Ya, seperti ini. Nah, dia akan terlihat bergerak. Padahal cuman foto. Jadi bagian animation ini kita bisa menggeser. Mulai dari mana sih kita mau menjalankan animasinya? Apakah dari setelah pergantian begitu? Atau nanti ada scale down setelah dia muncul hilang kembali atau tetap. Nah, saya contohkan seperti ini. Begitu dia pergantian, dia langsung bergerak. Nah, gitu. Oke. Kemudian di endingnya kan ini langsung berganti nih Bapak-Ibu. Nah, langsung hilang. Kita kasih lagi transition misalnya sesuai selera Bapak Ibu yang Bapak Ibu anggap menarik ya, teman-teman semua. Misalnya dipasang di bagian pinggir sini. Nah, tinggal dijalanin. Nah, dia akan sudah mulai terlihat indah. Oke, berikutnya misalnya mau nambah media lagi. Misalnya ada foto
ini ya. Nah, di bagian tertentu maka tinggal buat yang sama, diarahkan dulu ini klipnya ini. Nah, ini fotonya kan kecil nih, kita tinggal tarik seperti tadi agar dia sesuai. Kemudian kita nambahkan lagi transisi. Transisinya sesuai selera Bapak Ibu, misalnya random dissolver. Kemudian ini. Nah, seperti ini. Dia akan berganti, kemudian ditambahkan lagi animasi. Misalnya no opacity atau full opacity atau restore. Saya coba no opacity seperti ini. Nah, ditarik, dipanjangin. Nah, kemudian kita run atau kita jalankan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan menambahkan media lain. Misalnya saya lupa tadi, kita menambahkan intro ya. Nambahkan intro. Kita cari dulu intro, misalnya Bapak Ibu suka yang mana intronya. Silakan dipilih, misalnya saja saya menggunakan ini misalnya. Sliding background misalnya. Berarti ini saya harus blok dulu, saya geser. Nah, begitu baru ditarik ke bagian sini. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kita geser dulu. Ini kita cek TextMate Camtasia. Nah, seperti itu. Untuk mengedit tulisannya, tinggal klik ini. Kemudian tulisan ini title-nya kita ganti, misalnya belajar editing Camtasia 2019 misalnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita harus mencocokkan lagi dengan video di bawahnya. Maka kita blok lagi seperti ini, kita pepetkan nih, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, setelah intro maka dia akan ke video kita. Nah, kemudian kita akan menambahkan anotasi Bapak Ibu. Anotasi misalnya saya pilih ini aja dah. Ini misalnya posisinya di mana Bapak Ibu? Misalnya bunga. Nah, kan begitu. Tinggal ini diatur besarnya bagaimana. Kemudian warnanya disesuaikan, misalnya dengan warna hijau atau kuning yang kontras, tinggal dipilih di sini. Seperti itu. Kemudian teksnya ini ada huruf A di sini Bapak Ibu, tinggal diklik. Kemudian tinggal dicari atau diklik di bagian sini juga boleh. ABCD-nya kita ganti ini bunga misalnya. Nah, kan udah seperti ini.
Misalnya ini kurang miring atau bagaimana, ini bisa diputar nih Bapak Ibu. Nah, ini bunga. Kemudian kan sudah ditunjukkan nih, ini bunga. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan animation misalnya custom, bisa ditambahkan di sini maunya seperti apa. Kalau custom itu kita harus mengedit di sebelah sini. Animation. Nah, di sini animation perputaran sumber scale misalnya begitu. Kemudian nah dia ikut membesar. Itu. Atau opacity-nya diturunin di bagian tertentu misalnya. Nah, jadi dia kelihatan hidup begitu Pak Ibu. Nah, ini kan dia kelewatan nih. Tinggal dipanjangin aja. Kemudian saya anggap ini apa lagi ya, nambah kita tambah library, kemudian outro ya. Outro-nya tinggal ambil di bagian sini. Di sini ada dua ya. Bapak Ibu bisa yang pakai yang simple, tinggal ditarik ke bagian bawah ini, arahkan, tinggal kita ganti teksnya. Di sini ada put your text here. Jadi kita tinggal menambahkan saja, misalnya belajar editing video. Terus thank for watching-nya bisa diganti dengan terima kasih. Boleh pakai huruf besar ya misalnya. Terima kasih sudah nonton belajar editing video. Kemudian Bapak Ibu jika teman-teman semua jika punya website bisa diisi website, atau misalnya judul yang lain, misalnya vlog atau misalnya YouTube. Anda misalnya, atau di sini media, misalnya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran misalnya ada Facebook misalnya, atau Twitter, atau nomor telepon misalnya 081337123123 misalnya. Jika ada Facebook tinggal diisi nama Facebook, misalnya @pustikayasa. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek. Nah, style. Terima kasih sudah nonton belajar editing video YouTube Anda media pembelajaran. Oke. Kemudian kita bisa nambahkan musik track. Bapak Ibu boleh menambahkan dari luar Bapak Ibu. Misalnya dari
musik yang Bapak Ibu punya, tapi kalau ingin di-share secara online via YouTube begitu, usahakan pakai yang no copyright supaya tidak diklaim orang atau tidak melanggar hak cipta ya Bapak Ibu. Nah, saya menggunakan yang default bawaannya Camtasia aja karena untuk belajar. Misalnya saya drag drop ini, saya simpan, harusnya ini paling bawah ya Bapak Ibu. Saya akan pindahin dulu ini ke atas. Nah, musik itu sebaiknya paling bawah. Jadi kita akan coba dengarkan. Nah, sudah mulai. Nah, sudah mulai terasa hidup ya karena sudah ada musik. Kemudian bagian apa lagi yang tidak ada, misalnya penjelasan lain, misalnya di sini saya anggap sini danau apa gitu. Ini hanya contoh saja. Kemudian, nah, untuk menempatkan penjelasan terhadap gambar ini, maka kita menyimpan teks atau penjelasannya di bagian atasnya, di bagian atas track ini ya. Karena kalau dia berada di bawahnya, kemungkinan tidak akan terbaca. Nah, harus posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini, saya pendekkan. Nah, kemudian teks Smith ini kita ganti, ini danau. Danau apa ya? Ya terserah lah, danau yang Bapak Ibu ketahui. Ini hanya contoh saja, danau Indah misalnya. Nah, ini kita tidak perlu mengedit terlalu banyak karena sudah tersedia. Kita jalankan. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian teks, anggaplah ini teksnya kan terlalu panjang. Kita harus cut nih Bapak Ibu, cut di sini. Ini diaktifkan, terus kita harus tarik nih ke samping. Nah, tarik. Masih ada, bisa di-cut seperti ini. Kemudian ditarik lagi yang warna merahnya, diklik tahan, kemudian di-cut. Nah, kemudian untuk teks ini kan dia kalau dibiarin langsung putus gitu, jadi kurang menarik lah didengar ya Bapak Ibu. Nah, kita buat dulu dia lebih, jadi audionya ini menurun saat berakhir gitu. Nah, maka kita setting di propertiesnya ini. Kita setting di kita setting di audio effect. Nah, seperti ini. Ini sudah ada feed out, feed in gitu.
kita akan pakai feed out-nya. Tinggal klik tahan, drag. Nah, di drag sini. Jadi dia akan mengecil saat video itu akan selesai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja, biar Bapak Ibu tidak bosan. Nanti silakan Bapak Ibu mengeksplorasi lagi supaya terlihat lebih indah sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kemudian asumsinya adalah video ini sudah selesai. Kita buat. Kemudian kita klik share di sudut kanan ini. Share. Bapak Ibu boleh langsung upload di YouTube akun channel Bapak Ibu sendiri, atau simpan di Google Drive, atau boleh simpan di komputer. Saya contohkan sini pakai local file ya, pakai komputer. Kita akan render custom production setting. Nah, seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Apakah videonya full size atau misalnya dengan size yang kecil? Semakin besar ukuran video, misalnya sini ada 720, ada 1080. Nah, semakin besar maka semakin lama proses rendernya gitu. Oke. Saya menggunakan default saja. Editing dimensionnya 640 dengan 360. Oke, saya next. Filenya mau disimpan dalam bentuk apa? Apakah MP4, WMV, AVI? AVI ini filenya cukup besar ya, atau GIF, atau M4A, artinya kita ambil audionya saja. Oke, saya pakai yang standar yang direkomendasikan, pakai MP4. Kemudian X. Kita sesuaikan, misalnya Bapak Ibu ukuran embed size-nya apa, mau diganti atau dibiarkan. Aspek rasionya, ini video settingnya, kualitasnya maunya berapa persen itu Bapak Ibu. Semakin tinggi kualitasnya, proses renderingnya akan semakin lama. Audio settingnya, kalau saya defaultkan saja. Oke, kita tekan next. Kemudian apakah diincludekan dengan watermark? Kalau Bapak Ibu ingin videonya tidak dijiplak orang lain, bisa menggunakan watermark ini. Kemudian next. Judulnya apa? Misalnya belajar editing video Camtasia 19 atau 2019. Nah, foldernya filenya ini akan disimpan di folder mana? Saya contohkan di sini di folder D, di partisi D dengan folder Camtasia. Oke, tinggal tekan finish, tunggu proses render. Nah, ini sedang proses render nih Bapak Ibu. Oke, saya pause. Bapak Ibu, ini teman-teman sekalian, ini tergantung panjang durasi video, kemudian spesifikasi komputer Bapak Ibu. Semakin tinggi spek komputernya, maka proses rendernya semakin bagus. Semakin panjang video yang Bapak Ibu buat, maka proses rendernya semakin lama. Begitu juga kalau spek komputer kita tidak memadai, maka proses rendernya akan membutuhkan waktu. Jadi Bapak Ibu harus sabar bagi yang spek komputernya
tidak memadai ya, atau videonya mungkin terlalu panjang. Ini saya menggunakan komputer Core i3 dengan RAM 4. Ini prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita harus bersabar. Nah, oke. Ini sudah selesai ya Bapak Ibu, tinggal tekan finish. Ini langsung dibuka di browser, jadi ini langsung bisa diputar ya Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya. Ini padahal hanya 38 detik ya Bapak Ibu. Oke, sudah selesai sampai di sini. Bapak Ibu sudah memahami dasar-dasar bagaimana menggunakan Camtasia untuk editing video. Semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu, teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar karena video ini akan saya upload di YouTube, di channel saya. Semoga berguna untuk Bapak Ibu dalam membuat media pembelajaran, karena di masa pandemi ini semua proses dilaksanakan secara daring untuk pembelajaran. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.